Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pemirsa yang berbahagia, perkenalkan saya adalah Muhammad Habibi. Saya adalah pemerhati politik Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan as-sunnah dalam konteks moderasi beragama. Rekan-rekan pemirsa, kita tahu bahwa ada banyak ustadz, kiai, atau mungkin ulama yang menyerangkan tentang as-sunnah. Bahkan mengatakan bahwa perilaku keagamaan seseorang, perilaku keagamaan masyarakat tidak sesuai dengan as-sunnah. Gaya hidup seseorang tidak sesuai dengan as-sunnah. Kemudian ada pemahaman keagamaan tidak sesuai dengan sunnah. Perilaku sosialnya tidak berkenaan dengan as-sunnah. Rekan-rekan pemirsa, jika ada satu kelompok atau mungkin orang yang faham agama mengatakan demikian, maka as-sunnah dalam hal ini ditarik pada konteks ideologi kelompok tertentu. Artinya, kita harus mengerti terdahulu apa itu as-sunnah. Rekan-rekan pemirsa, as-sunnah dalam pengertiannya atau secara definisi ini juga mengalami keragaman definisi sesuai dengan bidang koridor keilmuan tertentu. Menurut ulama fikih berbeda pemahaman as-sunnah dengan ulama hadis. Ulama hadis pun juga berbeda dengan ulama ilmu kalam. Artinya ahli fikih, ahli hadis, dan ahli teologi itu juga berbeda. Menurut ulama fikih, yang dikatakan as-sunnah adalah satu perilaku atau satu perbuatan yang jika dilakukan dia mendapatkan pahala. Tapi tidak dilakukan, tidak akan mendapatkan dosa. Artinya sesuatu itu tidak wajib, juga tidak dilarang. Ini as-sunnah dalam pengertian ilmu hadis, dalam ulama fikih. Kemudian as-sunnah menurut ulama hadis, yaitu sesuatu yang dinisbatkan, sesuatu yang disandingkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, baik itu ucapan ataupun ketetapan. As-sunnah dalam arti ini sama artinya dengan pengertian hadis. Kemudian as-sunnah menurut ulama ilmu kalam juga berbeda dengan mereka, di mana as-sunnah itu bisa dikatakan sebagai petunjuk Nabi dalam prinsip-prinsip keagamaan, baik itu berupa ilmu, berupa amal, ataupun petunjuk itu sendiri. Dan dalam konteks ulama akidah, ulama ilmu kalam, as-sunnah ini itu kebalikan dari bid'ah. Artinya as-sunnah kontradiksi bid'ah. Sesuatu yang dianggap baru dalam agama itu masuk dalam kategori bid'ah, bukan as-sunnah. Oleh karenanya, pengertian as-sunnah itu sendiri bisa dikatakan sebagai satu cara yang ditempuh, apakah itu terpuji ataukah tercela. Itu as-sunnah dari segi bahasa. Tapi kemudian jika as-sunnah itu ditarik oleh ulama ahli akidah, maka konteksnya adalah ideologi kelompok. Oleh karena itu berkaitan dengan akidah, as-sunnah seringkali dialamatkan kepada orang yang tidak sesuai dengan kelompoknya, golongannya. Memahami tentang as-sunnah, rekan-rekan pemirsa, haruslah kita mengambil literasi kitab kuning yang berkaitan dengan
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, perkenankan saya menggunakan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana beliau menuliskan di dalam kitab itu tentang apa itu as-sunnah dan juga apa itu bid'ah. Dalam konteks definisi as-sunnah menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari diartikan sebagai ismun lit tariqati al-mardiyah al-maslukah fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alamun fid din kas sahabat radhiyallahu anhum. Artinya bahwa as-sunnah menurut terminologi sebuah nama untuk cara, untuk metode yang diridhoi, yang ditempuh, yang dijalani oleh Rasulullah SAW atau selainnya, yaitu para sahabat dalam agama. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Siapa itu yang disebut dengan Ahlus Sunnah atau kelompok yang selamat, ya, al-firqah an-najiyah, yaitu orang yang menempuh sunnati wa ashabi, orang yang menempuh sunnahku dan sunnah para sahabatku, kata Nabi begitu. Tapi juga menariknya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan definisi as-sunnah dalam konteks umum atau menurut pandangan umum, yaitu ma wazaba alaihi muqtadi nabiyan kana awwaliyan, yaitu sesuatu yang dilakukan, yang dijalankan secara kebiasaan oleh orang yang menjadi panutan, apakah itu adalah nabi ataukah seorang wali. Dalam hal ini maka kita bisa tahu bahwa as-sunnah secara umum, pada pengertian umum, itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang panutan, seorang public figure, seorang tokoh. Sehingga di sini menutup kemungkinan adanya as-sunnah itu terdiri dari banyak hal. Kita tahu bahwa masyarakat kita itu ada banyak sekali yang masih mengikuti kelompok, mengikuti orang yang menjadi panutannya. Dan apa yang dilakukan oleh orang yang menjadi panutannya itu dianggapnya sebagai as-sunnah. Oleh karenanya kita tidak bisa menafikan adanya orang-orang yang mengatakan bahwa perilaku keagamaan orang tersebut tidak sesuai dengan as-sunnah. Itu bukan berarti perilakunya tidak sesuai dengan prinsip dan kehidupan Nabi atau tidak diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya as-sunnah bisa jadi itu tidak diridhoi atau tidak sesuai dengan panutannya dari kelompok tersebut. Oleh karenanya beberapa orang dikatakan sebagai keluar dari as-sunnah, masuk dalam konteks bid'ah. Kenapa? Karena menurut pandangan umum, as-sunnah itu selalu dilakukan oleh muqtadi atau panutannya, ya. Dengan demikian kita harus bijak memahami bagaimana seorang atau manusia atau umat muslim yang menjalankan satu ibadah, satu perilaku keagamaan sesuai dengan ajaran agama Islam, sesuai dengan nilai-nilai Islam, sesuai dengan prinsip agama Islam, baik itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atau para sahabatnya. Dalam hal ini, sahabat tidaklah satu orang, tapi banyak orang. Kita tahu ada banyak perbedaan dari sudut fikih, dari sudut akidah, dari sudut ilmu-ilmu yang lain dalam literatur Islam, dan itu kita harus bijak memahaminya sebagai keragaman keilmuan dalam Islam. Demikian, hindari menjudge terhadap orang, selalu berpikir yang positif. Salam moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.